Bagaimana cara iman bekerja dalam diri kita? Teman-teman, ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Pak Wright. Pak Wright saat itu, sayangnya telah divonis secara medis, memiliki penyakit yang menyebabkan dirinya tidak bisa bertahan lama. Usianya hanya dalam hitungan hari, lantaran dirinya secara medis telah divonis oleh dokter memiliki tumor yang menyebabkan limfa hatinya membengkak karena penuhnya cairan pada organ tersebut. Pak Wright sempat berputus asa. Lalu dirinya berkeluh kesah dengan dokternya. Dr. Kovler yang menangani daripada Pak Wright lantas menyarankan untuk menggunakan satu obat yang diyakini adalah sebuah terobosan baru untuk mengobati tumor dan diyakini akan dapat menyembuhkan penyakit daripada Pak Wright. Lantas Pak Wright mencoba dong. Dan Dr. Kovler menyuntikkan obat tersebut dalam dirinya. Dan ajaibnya, beberapa saat kemudian Pak Wright dinyatakan sembuh, tumornya hilang. Tentu luar biasa sekali, bukan? Sayangnya, beberapa bulan kemudian, obat yang diberikan Dr. Kovler tersebut telah diuji oleh FDA atau semacam BPOM-nya Amerika Serikat. Ternyata obat tersebut tidak teruji secara klinis mampu memberikan kesembuhan untuk penyakit tumor. Lantas Pak Wright membaca artikel tersebut, seketika tumornya kambuh lagi. Datang seketika. Dr. Kovler mengambil kesimpulan, ternyata keyakinanlah yang menyembuhkan penyakit tumornya Pak Wright itu. Lantas Dr. Kovler mengatakan kepada Pak Wright, saya telah menemukan obat yang 2 kali lebih hebat lagi daripada yang kemarin. Lalu disuntikkan lagi kepada Pak Wright. Dan ternyata betul, beberapa saat kemudian Pak Wright sembuh kembali. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, FDA mengeluarkan sebuah jurnal penelitian yang menyatakan bahwa obat Krabiozen yang disuntikkan kepada Pak Wright itu telah terbukti secara klinis tidak dapat memberikan kesembuhan terhadap tumor. Akhirnya Pak Wright sakit lagi dan 2 hari kemudian meninggal dunia. Well, teman-teman, kisah yang diceritakan di buku ini memberikan sebuah insight bagi kita bahwa ternyata keyakinan itu hampir mengendalikan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Mulai dari cara kita berperilaku hingga cara kita bersikap. Namun sayangnya, pijakan keyakinan yang kita yakini saat ini terkadang tidak didasari dengan validitas atau kebenaran yang sejati. Sehingga tatkala ada perspektif baru yang datang pada diri kita, kita langsung menolak. Lantaran kita meyakini bahwa apa yang kita yakini ternyata memang sudah benar. Nah, itulah menyebabkan ada sebagian orang yang nampaknya saleh secara fisik, saleh secara penampilan, tetapi dirinya justru menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan. Karena dirinya semenjak awal meyakini bahwa apa yang dia yakini itu, apa yang dia imani adalah satu kebenaran mutlak yang datang dari agama yang dia anut. Dari sini lantas muncullah satu pertanyaan. Apakah keyakinan atas iman yang kita anut ternyata memang benar? Itu akan kita bahas pada konten berikutnya.